Halo semua, jumpa lagi bersama Potrayan, Pojok Tradisi Kebudayaan. Kali ini, aku Melsa Amalia Putri akan membahas tentang mengenal serta memahami filosofi Paes, rias pengantin khas Jawa Tengah yang penuh keistimewaan. Sebelum kita bakal lanjut, kalian pernah nggak sih sebelumnya melihat pengantin wanita yang menggunakan pakaian adat Jawa Tengah ataupun Jogja? Kalian penasaran nggak? Apa sih yang ada di dahi pengantin tersebut? Termasuk tatokah? Ataupun semacam lukisan yang ada di dahi? Awalnya aku juga bingung, apa sih yang ada di situ? Nah, daripada penasaran, yuk kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan Paes. Paes dalam KBBI yang berarti mempercantik muka dengan menggunakan bahan-bahan kosmetik dengan cara-cara serta bentuk tertentu. Sementara dengan arti yang lain, Paes sendiri mengartikan bahwa riasan pada bagian dahi hingga rambut yang biasa digunakan pada pengantin wanita. Pada awalnya, Paes sendiri menggunakan bahan semacam lilin yang bernama pidih. Tetapi dalam perkembangannya, banyak penata rias Paes lebih memilih cairan yang celak ataupun eyeliner, karena menurut mereka itu lebih aman untuk kulit. Setiap pengantin perempuan yang menikah dengan upacara adat Jawa, tentu saja tidak akan lepas dari riasan Paes atau yang sering disebut sebagai Paes Jawa. Sesuai asalnya, Paes Jawa terdiri dari dua jenis, yaitu Paes gaya Yogyakarta dan Paes gaya Solo, di mana keduanya memiliki ciri serta maknanya masing-masing. Jadi, Paes Jawa bukan hanya riasan biasa, melainkan mengandung tuntunan serta doa untuk pengantin perempuan. Bagian pertama yang akan kita bahas ialah gajahan atau panunggul. Pada rias pengantin khas Jawa Tengah, ada bentuk lekukan paling lebar tepat di bagian tengah yang menyerupai huruf U. Pada Paes Solo, lekukan ini disebut dengan gajahan, sementara pada Paes Ageng dikenal dengan panunggul yang mengambil bentuk gunung dan melambangkan tiga kekuatan Dewa Tunggal atau Trimurti. Bentuk ini biasanya mewakili suatu harapan jika kehormatan sekaligus derajat perempuan akan ditinggikan saat menikah. Tetapi hal ini agak sedikit berbeda pada Paes Basahan dan Paes Putri Solo, karena memiliki bentuk lekukan yang lebih besar. Sementara pada Paes Ageng cenderung lebih ramping. Berbeda pula dengan Paes Putri Yogyakarta yang memiliki ujung lebih runcing. Bagian kedua ialah citak. Rias pengantin khas Jawa Tengah juga memiliki bentuk citak yang terlihat seperti berlian tepat di dahi dan di antara alis. Ternyata citak ini merefleksikan mata Dewa Siwa sebagai pusat pikiran dan ide, serta mewakili harapan pengantin wanita yang cerdas sekaligus berakhlak baik. Diketahui, citak ini diaplikasikan di sebuah jenis Paes, kecuali Paes Putri Solo. Pada bagian ketiga, ada yang disebut dengan pengapit. Pengapit ini letaknya di samping kanan dan kiri gajahan. Pengapit biasanya diibaratkan sebagai pengendali gajahan. Adapun maknanya ialah meski di dalam rumah tangga ada banyak rintangan, setiap pasangan pengantin diharapkan selalu berjalan lurus sesuai tujuannya yang mulia. Sedangkan pada Paes Jogja, pengapit mengandung makna pendamping kiri dan kanan yang harus berperan sebagai penyimbang atau pembimbing, untuk selalu mengingatkan agar pasangan tetap kuat dan teguh sehingga tidak terpengaruh hal apapun. Yang selanjutnya ada penitis. Penitis ini merupakan lekukan kecil di sebelah kiri serta kanan pengampit yang bermakna agar pengantin perempuan mampu memilih hal yang tepat dalam hidupnya. Sedangkan dalam Paes Jogja, penitis adalah simbol kearifan dan harapan agar kedua pengantin mencapai tujuannya. Selanjutnya ada godek. Paes pengantin khas Jawa Tengah selalu memiliki lekukan kecil di dekat telinga, yang sering disebut dengan godek. Bentuk ini melambangkan kebijaksanaan dan jadi pengingat untuk calon pengantin agar senantiasa berintrospeksi diri. Godek ini juga melambangkan doa yang kuat agar pengantin diberi keturunan yang baik. Sedangkan dalam Paes Jogja, hal ini memiliki makna sebagai kedua pengantin harus mengetahui asal-usulnya dan juga harus tahu kemana harus pergi. Diharapkan mereka dapat kembali ke asalnya dengan sempurna dengan syarat menghindari hal-hal duniawi. Selanjutnya ada alis menjangan. Rusa atau menjangan dalam bahasa Jawa
menginspirasi riasan wajah pengantin dengan paes basahan dan paes ageng. Alis dirias menyerupai bentuk tanduk hewan ini melambangkan harapan agar kedua pengantin berlaku cerdik, cerdas, dan anggun seperti karakter rusa dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Selanjutnya ada Sanggul Bokor Mengkurep. Pengantin Yogyakarta akan dipasangi sanggul bokor mengkurep yang kemudian dihiasi irisan daun pandan dan bunga melati. Tatanan rambut ini pun memancarkan keharuman sebagai pengharapan agar pengantin menjadi pribadi yang berguna dan membawa harum nama negerinya. Pada riasan paes ageng, 3 korsase berwarna merah, kuning, dan biru ataupun hijau yang disebut jebahan disematkan sebagai lambang Trimurti. Sedangkan untuk paes Putri Yogyakarta, sanggul ditambahkan hiasan bunga di kanan dan kiri. Selanjutnya ada Sanggul Bangun Tulak. Pada paes Putri Solo dan paes Basahan, Sanggul Bangun Tulak ini dianggap sebagai penolak bala agar rumah tangga jauh dari bahaya maupun kesialan. Biasanya sanggul ini juga dilengkapi dengan hiasan burung merak dan juga ditambahkan sasakan sunggar. Penambahan detail ini dilakukan di area dekat telinga agar pengantin selalu jadi pendengar yang baik. Bagian selanjutnya ada untayan gajah nguling. Selain menggunakan sanggul bokor mengkurap, rias pengantin khas Jawa Tengah sengaja membiarkan bagian rambut menjuntai ke kanan, biasanya sepanjang 40 cm. Hal ini biasanya diterapkan pada paes ageng. Selain itu juga, bagian tersebut akan diberi tambahan pandan yang hanya dibungkus melati tanpa rambut. Untayan ini biasa disebut dengan gajah ngoling, yang berarti kesucian dalam menjalani kehidupan rumah tangga penuh kesakralan. Nah, kemudian ada bagian yang terakhir yaitu untayan Tibo Dodo. Detail pada rias pengantin khas Jawa Tengah adalah untayan Tibo Dodo, yang umumnya terdapat pada paes Solo. Seperti halnya gajah ngoling, untayan ini dibuat dari roncean bunga melati yang dibiarkan menjuntai dari ujung kepala hingga pinggang. Sementara pada paes Basahan, roncean ini menjuntai hingga paha. Tak ketinggalan pula di bagian ujung untayan terpasang kuncup bunga cempaka. Nah, itulah beberapa bagian serta makna yang ada pada paes Jawa. Semoga dengan mengetahui hal tersebut dapat menambah wawasan kita terhadap kebudayaan Indonesia ya. Terima kasih telah mendengarkan serta sampai jumpa di episode selanjutnya.